Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, seperti halnya yang kita ketahui, pada pagi hari biasanya setiap orang memulai aktivitasnya masing-masing. Para siswa berangkat ke sekolah, karyawan menuju ke kantor, petani pergi ke sawah, dan sebagainya. Mereka semua memulai aktivitas paginya dengan penuh semangat. Di sisi lain, ada beberapa orang yang tidak mau berusaha. Mereka hanya berdiam diri, menunggu nasib, dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mereka tidak mau berusaha karena menganggap semua itu sudah menjadi takdirnya. Orang-orang seperti ini sangat disayangkan. Mari kita merenung. Burung-burung yang terbang mencari makan di pagi hari pun akan kembali ke sarangnya ketika sore hari dalam keadaan perutnya menjadi kenyang. Demikian juga dengan kalian sebagai siswa. Ada yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk belajar, sehingga saat ulangan dapat menyelesaikan soal-soal dengan lancar. Di sisi lain, ada beberapa siswa yang enggan belajar ketika ulangan. Mereka hanya mengharapkan contekan dari teman-teman mereka. Sungguh, kebiasaan buruk ini tidak boleh dilakukan, karena pada saat dewasa nanti, kebiasaan buruk ini akan terbawa. Wahai anak-anak yang solih dan solihah, giatlah belajar untuk meraih cita-cita. Belajar merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam meraih cita-cita. Manusia diberi kesempatan untuk berusaha, dan terus berusaha. Namun ingatlah bahwa tidak semua usaha itu pasti membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Terkadang hasil dari usaha kita tidak sesuai dengan harapan. Namun di mata Allah, segala ikhtiar yang belum berhasil itu pun sudah bernilai. Mari kita simak kisah berikut ini. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang akhirnya diberi nama Ibnu Hajar, si anak batu. Ia adalah seorang anak yatim karena ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ibnu Hajar kecil diasuh oleh kakak kandungnya. Ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan menjaga diri dari dosa. Ia sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya serta belajar hidup mandiri. Namanya yang dikaitkan dengan batu berawal dari kisah beliau dengan batu yang ia jadikan sebagai awal motivasinya untuk belajar. Kisah ini bermula ketika beliau masih belajar di sebuah madrasah. Ibnu Hajar dikenal sebagai murid yang rajin, namun ia sulit menyerap pelajaran. Bahkan, ia sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Hal ini yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Pada suatu saat, Ibnu Hajar meminta izin kepada gurunya untuk meninggalkan sekolahnya. Dengan langkah yang lemah, ia meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan, hujan pun turun dengan sangat lebatnya dan memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan tetesan air? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika ia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia diasah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin, dan sabar.
gumam Ibnu Hajar. Sejak saat itu, semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke sekolahnya dan menemui gurunya. Beliau menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangatnya yang tinggi, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di sekolah itu. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya. Beliau akhirnya menjadi ulama besar dan sangat terkenal sampai sekarang. Bahkan, beliau memiliki banyak karya berupa kitab-kitab yang terkenal sampai sekarang. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap orang punya peluang dan kesempatan untuk berhasil. Keberhasilan bisa diraih ketika kita optimis, ketika kita berpikir positif, berusaha dengan keras, dan hasil akhirnya kita serahkan pada Allah. Karena tentunya Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.